tahun 2000 tuh kita udah diangkat dari Korwil, tapi waktu itu Korwil namanya Jati Baru. Apa sorry bang? Jati Baru. Jati Baru. Jati Baru. Oke. Bukan Tanabang. Nah, Dan Jati Baru itu ya the real pasar Tanabang. Nah, pasar Tanabang itu di Jati Baru. karena kita sering kumpul, sering apa ya base camp di Jati Baru itu yang pertama kali kita. Jadi emang kan jiwa saya kan orang Jakarta. Nah, dulu adik saya juga pernah main di Persija. Waktu zamannya Almarhum Windarto dulu, SSB Persija. Nah, di situ juga ada kebanggaan juga sih kalau ada Persija main walaupun nggak terlalu banyak, tapi saya tetap karena kita orang Jakarta lahirnya, otomatis ya. Berarti asli Jakarta. Asli ya. Jakarta. Tapi apa sih yang memutuskan untuk Akhirnya menerima untuk menjadi Korwil? Karena gue cinta Persija. Gue pengennya Tanabang tuh nggak hanya terkenal pusat industri aja gitu. Di Tanabang tuh ada loh Jakmania. Emang itu gue selalu bilang sama pengurus gue, pengen Jakmania Tanabang tuh ada dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Tantangannya sendiri ini kan di dua zaman yang berbeda. Betul. Tapi kalau dari Bang Ewin dulu mungkin tantangannya pas jadi Korwil tuh seperti apa sih? Mak itu nanti ada rencana sih dalam waktu dekat gue mau ngumpulin juga Jack Angel, senior, secara khusus buat ya menyambut di ulang tahun yang ke-25 Iya, apalagi lah. nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, The Jack Mania. Balik lagi di podcast Jack Angel Talk, kerjasama antara Jackmania dan RRI Jakarta. Yeay. Winda, Apa? ini kan Kita tayangnya memang setelah Lebaran. Tapi biasanya orang kan mencari baju Lebaran itu kemana? ya itu Ke Tanah Abang nih banyak. Gue juga belanja di Tanah Abang biasa kalau Lebaran. Nggak jujur nih. Iya. Iya, nggak promo, nggak cuma buat promoin gitu ya. Nah, tapi kalau Tanah Abang tuh identik dengan pakaian. Ya apa ya jual beli dan sebagainya. Tapi teman-teman Jackmania juga harus tahu bahwa di Tanah Abang juga kita punya Korwil atau wilayah Jackmania yang usianya udah cukup senior nih. Karena bisa dibilang mereka adalah wilayah ketiga Jackmania. Yes. Dan tanpa berlama-lama lagi, di depan kita udah ada dua orang abang-abang dari Tanah Abang. Yeay! Tepuk tangannya kurang kenceng. Kurang kencang, ayo. Ya, oke. Oke. Dari muka-mukanya harusnya sudah tidak asing. Pasti udah pada kenal. Yang satu sering keliling stadion, Yang satu keliling stadion dan kantor-kantor pemerintahan. Kalau yang satu keliling panggung. Asik. Nah, boleh kenalan terlebih dahulu nih, abang-abang, buat teman-teman mungkin yang belum familiar atau belum kenal. Perkenalin, nama gue Vidi Ahmad, gue Korwil dari Jakmania Tanabang. Saya Ewin dari personil Godal Gandul dan juga mantan Korwil dari 2000 sampai 2017. Ini kalau ngelihat Bang Ewin tuh pingin bawanya langsung net. asik ya. Bener Jang, oke. Nah, ini adalah Korwil saat ini, menjabat Korwil saat ini dan juga mantan Korwil seperti itu ya. Penasaran banget nih Bang. Tadi kan udah disinggung-singgung bahwa Jackmania Tanah Abang ini bisa dibilang wilayah yang udah cukup senior juga seperti itu. Bisa dibilang menjadi wilayah ketiga ya di Jackmania sendiri. Nah, kalau ngomongin secara sejarahnya sendiri, seperti apa sih Tanah Abang ini? Mungkin kalau sejarah kurang afdol kalau gue yang ini. Mungkin ada yang ini nih, ada yang lebih pantas gitu. Mungkin bisa Bang Ewin ngejelasin. Menceritakan ya. Kalau sejarah Jackmania Tanah Abang ya, mungkin 2 jam 2 hari lah, bisa nggak terus ya lama. Ya mungkin kita agak singkat aja lah, ambil dulu berdiri sejarah Tanah Abang itu Jackmania Tanah Abang dulu kita dari tahun 2000 ya mulai ya. Dulu belum ada ini dulu, kita belum jadi Korwil karena kita masih simpatisan. Di Kementeng kita, nah itu udah mulai tuh kita jadi anggota, tapi kita juga nggak terlalu ini kan mikirin buat Korwil. Lama-lama kelamaan ya karena kebutuhan ini harus jadi Korwil kata pengurus. Mau harus kita, karena waktu itu Korwil minimal 50 orang. Dulu itu. Nah, akhirnya kita cari teman-teman tuh yang mau jadi Jackmania untuk jadi ke Tanah Abang, banyak itu. Alhamdulillah tahun 2000 tuh kita udah diangkat dari Korwil, tapi waktu itu Korwil namanya Jati Baru. Apa sorry Bang? Jati Baru. Jati Baru. Bukan Tanah Abang. Nah, dari Jati Baru itu kita
mulailah bikin pendaftaran buat Jackmania gitu ke Jati Baru. Alhamdulillah antusias banyak ya. Sampai singkatlah kita tapi itu sampai 2.000 orang. Itu di awal-awal angkanya udah. Iya, itu bertahap karena emang kita kan istilahnya kan kalau buat kita kan asik-asik aja lah gitu. Yang penting kita kan waktu pusat juga nyari kuantitas dulu, bukan kualitas dulu, kuantitas banyakin dulu gitu. Maka ya udah, akhirnya kita bikin sembarang kita kirim-kirim kemana-mana gitu. Alhamdulillah lah banyak lah yang pada antusias buat gabung ke Jackmania Jati Baru. Gitu. Tapi Jati Baru sendiri lokasinya di Tanah Abang. Itu ke lurah apa? Itu Jati Baru itu nama jalan, nama suatu perkampungan. Kalau kelurahannya kan memang masuknya Kampung Bali. Kampung Bali. Kecamatan Tanah Abang. Dan Jati Baru itu ya the real pasar Tanah Abang. Nah, pasar Tanah Abang itu di Jati Baru. Karena kita sering kumpul, base camp di Jati Baru itu yang pertama kali kita. Jadi kalau kita mau jalan nih mau nonton ya di Jati Baru itu. Kumpulnya di situ. Betul, karena tempat kumpulnya itu sedikit nambahin ya Bang. Tempat kumpulnya itu persis depan pintu keluar stasiun. Stasiun Tanah Abang ya. Jadi yang tadi dibilang Bang Ewin existing 2.000 orang, itu nggak hanya anak Tanah Abang. Ada dari beberapa wilayah termasuk dulu Kota Bambu ikut kita ya. Kota Bambu, Bekasi, Osisa, Cicayur, Belong, Karet Tengsin, mungkin ya rumahnya Tangerang sampai Parung Cicayur. Karena pas juga itu pintu keluar stasiun Tanah Abang. Jadi berkumpul lah di situ. Berarti ya tadi dengan nama-nama yang disebutkan banyak Tanah Abang ini banyak melahirkan wilayah-wilayah ya, bisa dibilang seperti itu ya. Ini apa karena emang tinggalnya di Tanah Abang, jiwa pedagangnya itu tinggi, jadi tawar menawar, jadi bisa mencakup tuh 2.000 orang gitu ya. Iya, emang karena kita kan waktu itu kan kita bikin gencar banget gitu, kita bikin fotokopi, tempelin kemana-mana ya. Dari tempat kamu dulu nggak ada zaman handphone, jadi benar-benar agak susah juga kita. Tapi kan kita kan waktu itu kan sering ke Menteng. Nah itu yang istilahnya udah mulai dah tuh, yang pada kumpul di Menteng. Waktu itu ya nyari-nyari anggota agak susah juga. Kalau nggak kita istilah mendekatin, kita bikin gitu. Jadi ya istilahnya ya, alhamdulillah sampai sekarang ya, yang Korwil yang ini nih, yang sekarang nih, yang ganteng nih. Bang Ewin juga ganteng kok. Gantengan Bang Ewin. Coba kita tampilkan foto mudanya gitu enggak ya? langsung nengok. Ada tenang. Kan Arab gitu kan. Takut banget. Nah, balik lagi nih. Berarti Tanah Abang tadi kan tahun 2000 ya. 2000 itu berdiri sebagai perkumpulan belum jadi Korwil atau gimana sih, Bang? Waktu itu kita masuk kan tahun 2000. Masih simpatisan dulu. Habis itu ya jadi anggota. Nah, di situ juga dibilang tuh, udah lo jadi Korwil aja Win, bikin gitu. Cuma 50 orang ya udah, dari situ ya kita udah mulai. Dulu mah nggak yang ke Jackmania dulu, emang kita dulu kan di studio. Ketemu sama ini pembina kita yang itu Mas Gatot sama Bung Paisa, itu saya inget tuh. Dia tuh yang benar-benar ngajakin buat jadi lu bikin lu jadi di Jackmania Tanah Abang, lu bikin lu gitu. Saya mah nggak yang udah bola dulu. Tapi emang kan jiwa saya kan orang Jakarta. Dulu adik saya juga pernah main di Persija. Waktu zamannya Almarhum Windarto dulu, SSB Persija. Nah, di situ juga ada kebanggaan juga sih kalau ada Persija main, walaupun nggak terlalu banyak, tapi saya tetap karena kita orang Jakarta lahirnya. Berarti asli Jakarta. Asli Jakarta. Asli Jakarta, makanya mungkin ada rasa kecintaan sendiri dengan tim ya, seperti itu. Nah, kalau Abang sendiri asli Jakarta atau gimana nih? Gue lahir di Jakarta. Asli Jakarta. Iya, memang ibu gue Jakarta, tapi gue sekitar 2010-an tuh sempat pindah ke Serang. Tetangga kita. Di Cilegon. Balik lagi ke Jakarta tuh 2015. 2015 balik ke Jakarta. Ya, 2015 tuh awal mulai sering-sering nonton lagi karena kan udah sempet nggak nonton. Karena jarak. Karena jarak. Outsider. Jadi nggak hanya mantan kan yang jarak. Begitu baru di ini lagi sama Korwil namanya Rahmat Subur, diajak lah. Korwil Tanah Abang saat itu? Iya, Korwil Tanah Abang saat itu. Begitu ya mulai aktif lagi.
Oke. Nah, balik lagi nih ke Bang Ewin. Ini kan berarti tahun 2000 tadi awalnya kan mungkin maunya ya simpatisan seperti itu. Tapi pada akhirnya bikin KTA dan mungkin di challenge ya untuk aduh dong lo jadi korwil seperti itu. Tapi apa sih yang membuat Bang Ewin sendiri akhirnya mau nih akhirnya menjadi korwilnya? Kalau jadi korwil kan kita kan apa ya dibilang lo jadi korwil lo bisa lo nyari masa lebih gampang kan korwil dibilang gitu. Apalagi ya nanti kan lo nanti distribusi tiket juga lebih gampang gitu. Ya udah deh kenapa sih terima deh jadi korwil gitu. Akhirnya diangkat jadi korwil ya. Tapi emang ada kebanggaan juga, suka dukanya juga enak jadi korwil. Karena kalau jadi korwil kan dikenal ya. Bang Ewin dong. Gitu. Siapa yang gak kenal korwil gitu ya? Iya, dulu waktu itu. Ya alhamdulillah lah, makanya sampai sekarang sih alhamdulillah masih banyak lah yang istilahnya kenal. Tapi yang dulu ya, yang korwil. Ya, dulu kan saya kan korwil yang pertama. Sama sekarang nih PD yang ke 7 ya? 7 ya? Lupa juga saya. 7, oke. 7 ya? Berarti bisa dibilang jaraknya juga jauh ya? Jauh. Udah terus regenerasi seperti itu. Bukannya ini sih emang dulu orang tuh males jadi korwil nggak mau. Karena banyak ini Tanggung jawabnya banyak. Bukan Apa? ngurusin anggota capek gitu. Mendingan gue jadi nonton aja. Bayar tiket udah nonton. Kalau korwil kan dikit-dikit panggil sama polisi. Anggotanya tuh. Jadi iya makanya. ada ini juga tantangan juga lah buat kita lah. Jadi alhamdulillah istilahnya tuh kita selama ini sih kejadian yang enggak ini emang nggak selalu lah gitu. Jadi Tanah Abang ya alhamdulillah bisa kondisiin lah gitu. Nah, kalau kan kemarin kita juga sempat kedatangan Bang Aji nih sebagai korwil Kemayoran. Haji Kemayoran. Yes. Itu kan salah satu tujuan dia juga mendirikan Jackmania Kemayoran, maksudnya menjadi korwil adalah ya karena wilayah di situ sering tawuran nih. Jadi kita biar jadi satu. Menyatukan. Tapi kalau di Tanah Abang sendiri seperti apa nih? Ingat-ingat kalau tawuran dulu pernah. Ini Jackmania ya waktu itu kan ya sering tawuran di daerah ya. Tiba-tiba anak The Jack tawuran. Lu anak The Jack juga lu ya? Nggak jadi deh gitu. Kejadian begitu. Itu anak The Jack. Iya alhamdulillah jadi mereka mandang anak The Jack malu gitu kan. Nah itu jadi dalam arti kata wah nggak boleh nih The Jack ribut nih. Alhamdulillah jadi mereka ada ini jadi silaturahmi sampai sekarang yang di Kota Bambu. Nah itu Kota Bambu Jati Baru itu kan dekat itu dengan nyebrang jembatan doang tuh. Dengar-dengar banyak yang ketemu jodoh di The Jack. Ya mungkin. Oke. Kenapa jadi oke? Indaus. Tapi kan Bang Ewin mungkin dulu dikenal dengan korwil, tapi kan kalau sekarang gondel gandul gitu ya. Nah kalau abang sendiri saat ini dikenalnya sebagai apa bang? Dikenalnya sebagai korwil. Dikenal sebagai korwil. Tapi aktivitas sehari-hari? Aktivitas sehari-hari ya kerja. Selayaknya orang normalnya biasa kerja, pagi Hmm. kerja, sore pulang. Oke. Nah bagi waktunya gimana sih bang? Ini kan maksudnya menjadi korwil tuh punya tanggung jawab yang besar ya. Iya. Apalagi mungkin sekarang Tanah Abang udah menjadi wilayah yang besar dengan secara kuantitas pun juga udah banyak banget kayak gitu. Untuk bagi waktunya sendiri gimana nih? Ya bagi waktunya kan kita ada pengurus. Iya. Di wilayah itu ada pengurusan yang namanya wakil korwil, Mhm. ada BPH dan bidang-bidang yang lain sama seperti di pusat. Mhm. Jadi kalau misalkan korwilnya berhalangan ya kita minta tolong sama wakil korwil atau pengurus yang lain. Tapi kan kalau pertandingan biasanya kalau main siang rada sulit nih Iya. kalau buat orang pekerja. Mhm. Ya mau Oh, nggak mau. ini bukan tim bolos ya? Agak sulit bolosnya ya. Mau nggak mau ya kita pinter-pinter waktu tapi setiap Persija main siang gue selalu hadir ketika jadi korwil gitu karena bagaimanapun gue memastikan anak-anak gue tuh aman selamat jadi itu bentuk tanggung jawab sih sebenarnya. Betul. Begitu ketika gue mengiyakan jadi korwil jadi gue udah tahu resikonya berarti kalau begini harus ini jadi udah tahu sih resikonya dan alhamdulillah kerjaan juga baik-baik Jalan aja. dengan baik ya. Jadi balance antara pekerjaan dan juga betul. organisasi. Tapi balik lagi nih bang. Kan 2015 balik ke Jakarta. Mungkin baru aktif-aktif lagi di Jackmania. Kemudian menjabat dari korwil sejak kapan, sorry? Dari jadi korwil itu dari 2021 gue berarti ini 2025 ya? 2022. Dari 2022. Iya, Berarti kan dari balik ke Jakarta sampai itu ada sekitar 7 tahunan seperti itu ya. Tapi apa sih yang memutuskan untuk akhirnya menerima untuk menjadi korwil?
Karena gue cinta Persija. Gitu. Baru mau ngomong barisan para mantan. Karena gue cinta Persija, terus ya memang Jakmania tuh harus besar di Tanah Abang gitu. Jadi ya udah kita pengen kayak Jakmania yang lain lah. Tanah Abang tuh harus jadi barometer. Karena kan gue pengennya Tanah Abang tuh nggak hanya terkenal pusat industri aja gitu. Di Tanah Abang tuh ada loh Jakmania. Emang itu gue selalu bilang sama pengurus, gue pengen Jakmania Tanah Abang tuh ada dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Tapi gue tuh pernah ya lewat Tanah Abang gitu. Kayaknya di salah satu ada toko gitu ya. Itu tuh emang punya anak DJ apa gimana sih? Soalnya dia pasang sial Tanah Abang Jakmania, terus ada bendera Jakmania juga. Mungkin itu punya anggota ya, punya anggota. Emang gitu gue sih pengennya Jakmania Tanah Abang kan ini dikit lagi ulang tahun yang ke-25. Betul. Di bulan Maret ini nih. Gue nanti mau ada rencana, gue pengen pasang bendera Persija di sekitaran Tanah Abang. Persija berdampingan dengan Jakmania. Jadi gue mau nunjukin, oh Jakmania Tanah Abang lagi ulang tahun nih gitu loh. Karena sebenarnya di daerah Tanah Abang juga kan kayak daerah yang selalu rame ya. Betul. Maksudnya banyak pendatang juga ya ke Jakarta tuh kayak pasti ke wilayah Tanah Abang. Mungkin itu salah satu kampanye supaya orang lebih kenal Persija dan Kenal Jakmania Persija di Tanah gitu. Abang ya. Iya. Oke. Emang itu gue pernah beberapa kali setiap ada agenda Persija tuh gue selalu koordinasi dengan Satpol PP ya, dengan Satpol PP gue pasang banner tuh di JPO. Jadi kan kalau koordinasi nggak dicabut. Iya benar. Tiba-tiba Anda hilang gampang gitu. koordinasinya kayaknya. Iya. Ada apa sih gitu ya? Untuk wilayah Tanah Abang agak gampang kayaknya dia koordinasinya. Oke. Nah, tapi gue agak tertarik tadi sama penyebutan mungkin ya. Itu sebenarnya tuh Tanah Abang awalnya ya, Tanah Abang atau Tenabang atau gimana nih Will? Karena kan banyak juga yang masih menuliskan Tenabang atau Tanah Abang gitu. Mungkin berbagi secara administrasi itu namanya Tanah Abang. Tanah Abang. Mungkin karena kita logatnya tuh logat Betawi, kental banget kan Tanah Abang Betawi, apalagi silatnya di Tanah Abang kan kita terkenal yang namanya Jawara Sabeni. Iya, Jawara. Makanya itu logatnya tuh Tenabang kita manggilnya. Kalau Tanah Abang jadi disingkat Tenabang. Jadi itu apa ya namanya? Kosakata yang iya, inilah. Jadi penyebutan dari dulu ke dulu lebih akrab ke Tanah Abang gitu. Tapi sebenarnya adalah Tanah Abang kalau secara administrasi Tanah Abang. Nah, balik lagi dengan nama nih. Tadi kan sebelumnya Jati Baru gitu ya. Itu untuk perpindahannya sendiri, perubahan nama itu tuh kapan dan kenapa nih, Bang? Itu dia tuh yang agak ini. Kalau dulu Jati Baru kita bikin jadi koril karena kan dulu kan masa banyak nih. Udah nggak sampai Tanah Abang aja, sampai ke Bogor, sampai ke Bekasi, Otisa, sampai ke Tangerang. Kan saya bingung nih, udah mencakup berapa wilayah kan. Saya bilang sama ketum, tolong dong jangan pakai nama Jati Baru lagi karena kita kalau Jati Baru kan lingkupnya kecil. Saya mau bikin Tanah Abang aja lah gitu. Tanah Abang kecamatan gitu. Itu saya bikin dari Jati Baru ke Tanah Abang itu 9 tahun. Oh, lama ya. Lumayan. Wah, bener-bener. Proses penerimaan dan penolakan apa gimana tuh, Bang? Istilahnya ya luntar aja. Jadi kayaknya emang kita bener-bener ini ya. Lo mesti sabar, lo mesti bener-bener gini ya udah kita bikin aturan mereka lah gitu. Sampai ini juga kan kita nih. Sampai kapan nih Jati Baru mulu? Saya kan mau bikin Tanah Abang lebih luas gitu. Karena kan Tanah Abang kan wow gitulah istilahnya lebih kayak Kemayoran, besar gitu. Akhirnya sampai saya bilang, aduh gimana nih akhirnya saya minta sama ketum alhamdulillah 9 tahun itu. Nunggu sampai benar-benar ya. Aduh, akhirnya kebanggaan juga sih udah jadi Tanah Abang itu. Akhirnya kita bikin. Nah, itu ditantangnya sama ketum tuh dulu Mas Danang. Zaman Mas Danang, ya udah lo bikin, gue terima lo jadi korwil Tanah Abang ganti, lo harus bikin acara dikasih waktu seminggu doang. Kan gila. Project Candi. Iya seminggu doang buat jadi korwil, jadi Jati Baru ke korwil Tanah Abang. Ya udah akhirnya kita bikin. Dulu kita punya partner nih dari wakil kita Alit. Itu alhamdulillah kita tuh dengan
jatah seminggu doang, udah kita langsung cari, wah ini. Akhirnya bisa lah tuh. Akhirnya kita bisa ngerayain Jackmania Tanah Abang waktu itu di daerah Petojo. Akhirnya kita bikin, ke undang ketum. Ya, ketum yang istilahnya meresmikin buat Jati Baru berubah menjadi Jackmania Korwil Tanah Abang. Berarti mulai saat itu tanggal peresmian Jackmania Tanah Abang atau dihitungnya dari sebelum itu, Bang? Jadi kalau dihitungnya dulu kan kita kan tanggal 28 Maret Korwil itu bentuknya Korwil. Ya istilahnya dari tanggal 28 itu sejarahnya Jackmania Tanah Abang itu bentuk. Iya, berarti itu tahun 2009. Berarti mulai dari saat itulah acara ganti nama doang. Tapi kalau untuk usia dan berdiri tetap dari awal tahun 2000. Karena waktu itu jadi Tanah Abang itu udah ada. Jadi kagak bisa dipergunakan karena di Tanah Abang itu ada juga Korwil Tanah Abang. Di daerah, tapi wilayah aneh bukan di Tanah Abang, malah di daerah Gambir. Makanya kita tetap ngotot bahwa itu bukan masuk wilayah Tanah Abang, itu nggak bagus saya bilang itu kalau Tanah Abang. Ya mau nggak mau ya saya minta diganti Jati Baru jadi Tanah Abang. Berarti proses penyesuaiannya itu karena lumayan panjang ya. Memang nama Tanah Abang tuh sebelumnya diklaim sama Jackmania dari Petojo. Maka itu dari Jati Baru itu nggak bisa ngeklaim pakai nama Tanah Abang. Karena ya sebelumnya udah ada nih Jackmania Tanah Abang tuh dari Petojo. Mungkin ya dari senior alhamdulillah akhirnya dirembuk ya kan, dirembuk koordinasi dengan ketum saat itu Mas Danang. Ya alhamdulillah di ACC dan saat ini Petojo jadi sub yang ada di Tanah Abang. Jadi nggak menghilangkan Petojonya. Tetap merangkul ya. Iya. Berarti ya makanya mungkin perjalanannya cukup panjang karena administrasinya juga cukup gitu ya. Tapi Bang Ewin dari awal sendiri secara organisasi, mungkin kalau sekarang kan tadi udah disebutkan ada BPH-nya dan lain-lain. Tapi kalau dari awal seperti apa sih secara struktur kalau di wilayah Tanah Abang? Kalau dulu Tanah Abang kan kita ada wakil, bendahara, sekretaris, ya itu aja. Jadi dulu memang kita nggak terlalu ini sih. Jadi kita misalnya nonton, kumpul, tiket udah gitu doang. Nggak terlalu kayak sekarang. Kalau sekarang kan benar-benar ini ya, peraturan benar-benar Betul. Rapi banget gitu. Kalau dulu kan kita kan namanya supporter ya tidur di emperan juga jadi waktu nonton di luar gitu kan. Atau kalau sekarang mah naik bus nyari hotel ya. Jadi benar-benar beda lah dulu sama sekarang gitu. Tapi itulah emang kalau yang dulu kita ada kebanggaan juga kan. Itu baru supporter. Ya perkembangan zaman juga dan lain-lain karena mau nggak mau juga harus mengikuti zaman supaya Jackmania ini terus maju juga seperti itu ya. Lebih terorganisir lagi ya. Tantangannya sendiri ini kan di dua zaman yang berbeda. Betul. Tapi kalau dari Bang Ewin dulu mungkin tantangannya pas jadi Korwil itu seperti apa sih? Kalau buat tantangannya dulu sih emang pertama saya kan suruh kuantitas itu yang paling pertama lah dari awal dari kita itulah ada kebanggaan juga kalau kita istilahnya nih di Jakarta nih harus banyak anak jejak gitu. Jangan mau kalah kita mau orang daerah. Dulu kan selama ini kan kita nonton di Senayan cuma berapa? Separuh doang nggak ada gitu. Mania dulu emang benar-benar nggak ada rasa bercinta buat dukung Persija gitu. Ya akhirnya kita udahlah sama ini ya kita terus bagaimana supaya Jackmania di ini bisa lebih banyak lagi anggotanya di Jakarta gitu mencintai Persija. Tantangannya kuantitasnya tadi ya seperti itu. Banyak lagi gitu. Kalau dari Abang sendiri gimana? Mungkin sama ya dari generasi ke generasi karena memang target kita tuh memperbanyak anggota di wilayah. Ya umumnya kan memang di wilayah tuh kebanyakan anak-anak sekolah yang pada suka nonton ya kan. Mayoritasnya ya rada sulitnya itu. Ya mungkin dengan segala ajakan, ayo deh kita nonton ya alhamdulillah. Makanya itu gue salah satunya mengajak untuk banyak anggota tuh setiap ada nobar gue selalu bikin door prize. Itu free KTA. Satu, iya. Setiap nobar. Itu udah nobar ke berapa kali itu gue selalu bikin itu. Karena kan balik lagi juga mungkin kalau untuk pelajar kita tahu secara pemasukan juga terbatas ya seperti itu. Lumayan nih bikin KTA, beli tiket. Belum kalau Persija sebulan main 2 kali 3 kali, abis itu gak menang lagi.
Gitu Rio. Jadi emang ya menjadi challenge Iya, sendiri jadi ya. challenge tersendirinya ya itu. Jadi bagaimana caranya ya Jakmania tuh banyak di Tenabang. Karena kan ya Tenabang Korwil nomor 3 gitu. Iya, iya. Jadi harus jadi contoh walaupun memang saat ini kalah lebih banyak dari korwil-korwil lain adalah. Saat ini kan memang anggota aktif yang ada di Tenabang tuh kalau nggak salah 358. Oh, Heeh. sama. Di periode gue yang terakhir ini gue targetnya tuh memperbanyak minimal sampai 500 KTA. Jadi setidaknya gue ninggalin jabatan ini dengan tenang bahasanya. Ya. Kenapa nih udah ngomong tinggalin aja? Ya harus ada generasi Regenerasi, dong. ya. Oke. Karena kan memang gue di kepengurusan Tenabang tuh udah hampir 9 tahun. 2 periode jadi wakil korwil, 1 periode ini jadi korwil. Takutnya pada bosen ngeliat gue kan. Gimana? Bosan? Nggak tahu. Semoga enggak. Maksudnya ya masih bisa terus ngasih kontribusi dulu sebelum nanti akhirnya kalau memang mau meninggalkan jabatannya misalnya kayak gitu. Ada pertanyaan seru nih buat Apa dua nih? abang nih. Ini kan tadi yang pertama generasi ke-7. Berarti kan kurang lebih total udah ada 7 korwil. Boleh sebutin gak sih korwil-korwilnya siapa aja? Kalau pertama saya, kedua Yudi ya, Yudi. ketiga siapa tuh? Siapa kok jadi gue Lupa. yang siapa? Lupa. Itu siapa? Mario, Melo. nama samaran semua sih. Melo ketiga siapa? Tiga. Itu ketiga. Sorry, gue lupa. Siapa? Gue tuh korwil kelima, bukan ke-7. Sorry. Aku takut. Jadi yang kedua Yudi, ketiga Melo, keempat Mumun. Ya kelima gua. Baru kelima Yudi. Berarti ke-7 saya juga bingung juga. Lama. Karena Bang Ewin terlalu lama, jadi gimana gitu. Enggak, tadi penyebutannya sampai 2017 dari 2000 sampai 2017. Iya, 17 tahun. 17 tahun. Iya, kalau 2 digit lagi hampir sama kayak pemimpin yang lama 32 tahun kan. Itu 17 sudah dapat KTP tuh ya. Iya, makanya harus ada itu ya. ada penagam piagam. Piagam ya. Sedikit ada cerita menarik pasca pergantian Bang Ewin. Kenapa? Dari selama Bang Ewin 17 tahun, kita pertama kalinya di 2016 itu secara khusus bikin acara besar di Tenabang. Bikin acara konser ya. Ulang tahun Jakmania Tenabang. Karena memang sebelumnya nggak pernah itu khusus kita persembahkan buat Bang Ewin. Tapi yang perform Bang Ewin. Baru mau ngomong. Yang perform Bang Ewin juga. Untuk Jadi Bang Ewin dari Bang Ewin. Oleh Bang Ewin. Tapi ya berarti memang itu panggungnya Bang Ewin waktu itu sebelum akhirnya. Berarti Tanah Abang sangat mengapresiasi seperti itu ya. Oke. Nah, balik lagi ke Tanah Abang, berbicara terkait dengan wilayah. Berarti sejauh ini wilayah Tanah Abang tuh mencakup mana aja sih? Jakmania Tenabang tuh saat ini ada 9 wilayah. Salah satunya ada di luar Jakarta, Kuningan. Kuningan Jawa Barat. Itu masuknya ke Tanah Abang. Iya, di Tanah Abang sendiri kan kita subnya itu bahasanya per kelurahan. Di Tanah Abang tuh ada 7 kelurahan, 1 Petojo, sama 1 lagi Kuningan Jawa Barat. Jadi ada 9. Ada 9. Oke. Oh, berarti 7 kelurahannya plus 1 Petojo plus 1 Kuningan tadi. Tapi Petojo itu masuknya Grogol ya? Petojo Gambir. Oh, Gambir kan tadi. Petojo ini ya? Iya. Ini Petojo. Ini justru yang tadinya awalnya dengan nama Tanah Abang Abang ya. Padahal kelurahan dia masuk Gambir. Gambir. Dia memang secara administrasinya kelurahan kecamatannya Gambir, kelurahan Petojo, nama jalannya Tanah Abang. Tanah Abang tuh kan banyak, Tanah Abang 1, 2, 3. Apa itu kecenderungan? Karena kan tadinya Tanah Abang jalan juga kan, Jati apa tadi? Justru kalau Tanah Abang itu pada zamannya Jalan Jati Baru. Teman-teman jejak akrab dengan nama jalan sampai kayak Petojo ambil Tanah Abang karena jalan. Mungkin Tanah Abang ambil Jati Baru. Enggak gitu Bang Ewin, atau gimana pada zaman itu? Enggak, dulu kan kita kan bikin emang dulu kan kita Jati Baru itu kita tempat mangkal kita Jati Baru gitu. Enggak karena ada teman-teman ambil jalan, ya udah kita jalan enggak kan kalau
Jati Baru karena tempat ngumpul ya. Tempat kumpul, tempat nongkrong lah istilahnya di situ. Tapi kalau yang dulu yang waktu bikin di Tanah Abang emang jalannya Tanah Abang gitu. Jadi pakai nama diambil sama dia gitu. Berarti tidak bermaksud untuk mengambil nama wilayah sebenarnya karena dia jalan aja. Betul. Ya. Oke. By the way, dari penampilan Korwil Tanah Abang saat ini kayaknya ada yang berbeda. Biasanya pakai jam nih ya Bang ya. Oh iya, karena gue buru-buru, jadi gue lupa jam. Gitu gue dari tadi ngeliatin jam aja nih di sini. Gue rada salfok juga. Keren ya Jamnya bagus-bagus, makanya. Gue juga pakai ini produk dari Eyebro. Boleh tuh anak The Jack Angel tuh bikin tuh jamnya tuh. Jamnya bagus-bagus. Keren itu. Mungkin abang mau berbagi sedikit ke teman-teman untuk saat ini Jackmania Tanah Abang itu kegiatan rutinnya mungkin seperti apa? Kegiatan rutin Jackmania Tanah Abang seperti biasa. Setelah gue briefing dari pusat, itu besok atau lusanya gue selalu briefing dengan pengurus sama ketua sub. Itu rutinnya tuh. Rutinnya. Nanti berjenjang si ketua sub dia kopdar lagi nih, briefing lagi sama anggotanya gitu. Tapi Jackmania Tanah Abang tuh punya sekret atau biasa tempat ngumpul itu mungkin nih ada yang nonton yang belum bergabung sama Jackmania Tanah Abang, mungkin bisa nanti cari tahu gimana. Sekret Jackmania Tanah Abang tuh di Jalan Batu Raja, Jalan Kebon Sayur, Kelurahan Kebon Melati, samping Grand Indonesia. Oh, samping GI. Iya. Itu yang ada nasi geprek cabai hijau bukan? Iya. Nggak jauh dari situ. Oh iya. Iya. Berarti kalau main-main ke situ denger-denger dibungkusin. Oh boleh, boleh dong. Yang cabai hijau itu. Plus foto dari Bang Ewin. Tanda tangan foto gitu ya. Oke. Nah tadi kan udah diinformasikan terkait dengan sekret, kegiatan dan lain-lain. Dan dengan banyaknya regenerasi orangnya dan lain-lain gitu ya. Gimana sih khususnya untuk abang ini yang sekarang sebagai Korwil ya, untuk menyatukan kan orang nih banyak pikirannya beda-beda semua ya, untuk menyatukannya tuh gimana? Terus juga kan pasti ada senior yang pasti untuk tetap Tanah Abang tetap solid lah seperti itu. Untuk menyatukan yang pertama senior nih gitu loh, karena senior kan veteran bahasanya kan. Kalau tanpa kita didukung sama senior, organisasi rada ini sebelah nih. Makanya itu gue selalu koordinasi sama senior, selalu minta masukan, minta saran. Salah satunya kan senior di Tanah Abang, satunya GM Bang Heri, GM 03. Di situ gue sering nanya-nanya lah sama Bang Heri, sama Bang Ewin, sama mantan kabit Korlap juga kan kita ada Bang Aspal. Jadi memang terkadang kita beberapa ini sering kumpul. Gimana nih Bang terkait Jackmania Tanah Abang? Ya poinnya sih itu, nggak jauh-jauh dari organisasi Jackmania Tanah Abang. Tapi kalau sekarang Jackmania Tanah Abang kalau misalnya nonton itu ngumpulnya di mana, Bang? Maksudnya mau titik kumpul berangkat? Tentatif kalau main di JIS, kita kumpulnya tuh di bawah JPO Kiai Haji Mas Mansur, depan depan Said Naum. Bukan, jalan Mas Mansur. Salah nggak apa-apa kan, salah diperbaiki. Sebelah RSUD Tanah Abang. Oke. Itu kalau di JIS. Di JIS. Kalau main di Bekasi kita di depan Karet Bifak. TPU Karet Bifak di situ. Kalau Kalau main di GBK kita enggak kumpul juga. Kumpulnya itu di Lapangan Merah, Ben Hill. Jadi nggak jauh kan. Iya, enak itu tinggal ngesot doang. Makanya Bang tadi kalau di GBK gimana jalan sendiri gitu. Oh nggak ngumpul juga ya. Tetap diusahakan. Tapi selalu konvoy kayak gitu. Kita selalu konvoy. Makanya itu kalau nggak konvoy jalan sendiri-sendiri dong. Iya betul sih. Ini jawab. Kalau ke Bogor, Pekansari. Kalau ke Bogor kita dari Karet Bifak.
naik bis. Atau terkadang kita gabung karena kalau main di Bogor biasanya Korda Pusat tuh jalan gabung. Jalan gabungan. Satu bis atau 3 bis bareng Korda Pusat. Mantap Angga. Terbaik katanya Angga. Oke. Nah, itu kan tadi terkait dengan perjalanan Tanah Abang dan lain-lain. Tapi tadi kan udah di-mention ya untuk anggotanya berapa. Jack Angel-nya tuh banyak gak sih di Tanah Abang? Nah, gini. Sebenarnya idola para Jack Angel Bang Ewin kan. Jadi Jack Angel tuh lumayan banyak. Lumayan banyak. Salah satu sampai saat ini aktif. Mungkin ya memang jarang terlihat karena kebanyakan udah pada punya anak, udah punya keluarga. Tapi memang terkadang mereka sering komunikasi sih di grup. Begitu nanti ada rencana sih dalam waktu dekat gue mau ngumpulin juga Jack Angel senior, secara khusus buat ya menyambut di ulang tahun yang ke-25 lah. Iya, angka ulang tahun Perak jadi harus spesial. Nah, itu plannya sendiri ada kegiatan apa nggak nih di ulang tahun ini? Plannya insya Allah kita akan ada acara ya, mungkin acara musik, nanti mungkin selanjutnya nanti diinfoin lah di Infocom. Mungkin sedikit nggak bisa gue spill aja, mungkin acara musik ya mudah-mudahan amin terlaksana. Tenang Bang, ini naiknya habis lebaran kok. Ya tapi sih gue optimisnya ya mudah-mudahan di ulang tahun 25 Perak ini gue mau ngasih hadiah buat senior sama anggota sih. Apresiasi Bang Ewin udah gue dapet gitu. Tadi katanya kan 17 tahun udah bisa dapet piagam katanya. Tenang Bang Ewin, ini udah disiapin nih bentar lagi nih. Dapet perak. Enggak gitu ya. Begitu terakhir kan kita bikin acara di Jakmania Tanah Abang tuh 2016. Sudah lama kan? Kurang hiburan lah. Nah, anak-anak jangan dituntutnya hanya ayo nonton tapi nggak ada take and give dari kita kan. Dari pengurus Jakmania Tanah Abang. Begitu ada rencana gue mau bikin acara. Berarti ini juga satu tantangan juga untuk karena terakhir kan bikin di 2016 kan. Untuk akhirnya bikin lagi sekarang dan ini pun karena angkanya juga tadi khusus, berarti kan mungkin teman-teman nanti menantikan gimana nih pengurus dari Jakmania Tanah Abang bisa bikin acara yang bisa. Amin. Gitu. Bang Ewin manggung lagi tuh denger. Iya, khusus. Jadi manggungnya dari Bang Ewin lagi. Dari Bang Ewin untuk Bang Ewin. Di Tanah Abang tuh emang unik. Setiap kita bikin acara kalau musik itu wajib ada gondal gandul. Tenet. Tapi yang ditunggu-tunggu gak sih di semua acara tuh ketika Gigi main, akhirnya nih waktunya Gigi main. Kalau di Tanah Abang iya. Karena dimana-mana. Secara dimana-mana gak sih? Bener banget. Iya, begitu Gigi. Bentar lagi nih Gigi main nih gitu. Iya, gitu. Sebenarnya duduk di sini suatu kebanggaan gue samping artis. Gue juga semeja sama artis. Gue juga semeja. Gitu. Bang Ewinnya artis kan? Jadi malu kita. Dengar-dengar tapi Tanah Abang tuh punya lagu ya? Iya. Ciptaan siapa tuh? Itu ciptaan dari Bang Heri. Bang Heri GM03. Bang Heri koordinasi sama gue. Oh ya udah kenapa enggak? Akhirnya gue minta tolong Bang Ewin, kita coba tag ya Bang. Kita latihan di studio sampai akhirnya gue minta tolong Bang Ewin buat nge-tag. Alhamdulillah udah jadi. Vokalisnya siapa tuh? Vokalisnya nanti mungkin kemarin udah gue iniin vokalisnya pertama ya dari senior, pengurus sama Jack Angel. Ntar dulu. Enggak, bukan Tanah Abang. Bukan. Tiga itu gue pengen coba siapa yang lebih bagus suaranya kan. Kalau gue jujur nggak bagus suaranya. Jangan gitu. Gitu. Dengar-dengar ada audisi juga ya? Iya nanti. Iya nanti. Boleh nanti kita hubungin PD aja nanti. 00 berapa dia. Tapi alhamdulillah sih terkait musik ya Bang Ewin salah satu senior kita yang lebih paham tentang musik. Jadi nggak susah-susah banget dan alhamdulillah juga Bang Heri bisa nyiptain itu dengan pengalamannya. Makanya itu gue mumpung secara khusus di sini mau ngucapin terima kasih buat para senior yang sudah membawa Jakmania Tanah Abang ke angka 25 tahun. Bukan umur yang mudah untuk dilewati. Betul. Gitu ya Will. Oke. Mengandung bawang ya. Oke. Nah, mungkin ada lagi suka duka yang mungkin mau dibagiin nih menuju 25 tahun atau seperti apa?
Mungkin ya itu yang seperti yang tadi Bang Ewin bilang, suka dukanya dari awal aja kan kita udah terkait nama ya, terkait nama itu kan memang marwah kita gitu loh, Tanah Abang. Tapi mungkin ini juga info yang teman-teman anggota baru atau itu nggak tahu ya, karena kita pun baru tahu asal mulanya. Iya. Jadi proses untuk akhirnya berganti nama itu 9 tahun loh. Betul. Teman-teman gitu. Ya selama 9 tahun itu kan kita melahirkan koril-koril seperti Kota Bambu, itu kan dari Tanah Abang. Oke. Terus ya Batista. Rawablong, Iya, Bogor enggak, ini Bekasi, Otista, Parung, lumayan banyak deh, kayak Tengsin, pokoknya alhamdulillah lah, jadi istilahnya itulah pecahan dari Tanah Abang tuh mereka menjadi korwil. Jadi Suatu kebanggaan juga dan mereka masih eksis sampai saat ini. Iya, betul. Alhamdulillah. Oke, terakhir nih, ini kedua abang-abang Iya. mewakili generasi yang berbeda. Generasi pertama dan kelima. Kelima. 7 ya. Iya. Saya juga bingung. Kelima. Ini ada apa sih sama 7 gitu ya? Enggak, gue nyuciin barusan, gue sapuin tadi karena habis ngomong 2017. Lanjutin 7. Bisa. Mungkin Masuk ada ya, ini Masuk banget. masuk ya. Nah, ini kan hadir di podcast Jack Angel Talks nih. Kayaknya kurang kalau kita nggak berkomentar terkait dengan Jack Angel. Asik. Kalau dari abang-abang sekalian nih pribadi menilai atau menanggapi terkait dengan Jack Angel saat ini khususnya Jack seperti Angel. apa sih? Saya dulu pilih dulu yang muda. Video dulu yang muda. Kalau harapan gue sih Heeh. Jack Angel ya seperti Jackmania seperti umumnya, sering bikin kopdar Jack Angel yang ada di wilayah. Karena kan belum tentu sesama Jack Angel tahu nih. Harapan gue ketika nanti nonton di stadion Jack Angel saling sapa gitu, kak, halo kak, gitu kan, karena yang gue lihat saat ini jarang Jack Angel saling sapa di stadion gitu. Kok gue iya sih? Bener gak sih? Betul kan? Betul. Ini bukan kritikan, ini saran ya, Betul, bukan betul. kritikan, ini saran ya, mungkin itu karena yang gue lihat di Tanah Abang pun gue memperhatikan Jack Angel juga sebenarnya, memperhatikan Jack Angel. Nggak ada yang namanya Jack Angel tuh kumpul kayak kita gitu. Oke. Jadi harapannya ke depan. Harapannya itu. teman-teman Jack Angel Mungkin dari gitu ya. wilayah jadi satu dulu wilayah terus akhirnya jadi besar juga Betul. untuk wilayah keseluruhan Jack Angel sendiri. Mungkin Oke. Jadi Bang Ewin. Kalau dari saya sih ya, kalau ada Jack Angel itu kan adem-adem. Orang dari panas yang ngeliat anaknya Jack Angel jadi adem gitu. adem. Seger doang sih. gitu ya. Seger lah gitulah Iya. kayak. Ya kan ada oren, ada ini kan enak gitu dilihat gitu. Jadi orang kayak mau marah, mau ribut sampai lihat Jack Angel adem. Jadi Iya, nggak menjaga tawuran. juga. Jadi gitu. meminimalisir Betul, itu ya. itu hal-hal dia. yang tidak diinginkan Wah, ya. ada Jack Angel cakep-cakep lagi. Nah. Ya, itu kan jadi adem, jadi orang ngeliat juga adem. Oke. Kayak Pidi nih tuh gitu. Gimana tuh? Gimana maksudnya? Katanya. Jadi Oke. pada intinya Gondal Gandul ditunggu ya lagu buat Jack Angel. Iya. Jack Angel Itu ide bagus. boleh Jack Angel ya. Ide bagus itu. Karena kayaknya lagu Jack Angel yang akrab tuh nggak banyak Putih-putih kan. wangi-wangi. Itu aja. Oke, berarti PR berikutnya adalah Siap, dinyanyiin di siap. ulang tahun yang ke-25. Kebetulan Kayak- Gondal Gandul juga bikin album baru tadi nih. Tapi iya? mini album ya Amin ya, Bu. di East Persija. Oh. Kebetulan vokalnya dari ketum kita sendiri, Bung Diki. Bang Nanti Diki siap. nyanyi. Bung Diki nyanyi. Coba kalau ada di situ itu mungkin jadi backing vokal. Gue benerin kerudung loh dari tadi. Gini, kan lagi nyari katanya. Iya. Siapa tahu. Emang Jack Angel nggak Gondal Gandul nggak butuh kayak Skarbu, ada vokalis cewek. Makanya nanti lagi betulnya ada audisi. Takut banget. Mau sih mau ini ntar insyaallah nanti hubungin video lah. Ngebayangin lagi duet, bukan duet sih, karena Bang Dao sama Om Leman kan udah Om Lem. duet tuh. Ya. Berarti trio ya. Trio. Dulu ya emang Ada Podian. ada ini ya Mario. Oh, iya. Mario sekarang kan di LA. Bukan di Lenteng Agung. Iya, Pak. iya. Iya, benar. Itu juga dari Infocom juga itu Mario Iya. dulu. Oh iya. Iya. Bang Mario. Sekarang kalau udah di Amerika deh udah enak. Tapi sering komunikasi juga sih tentang kegiatan Jackmania, terus sama kegiatan Gondal Gandul gitu. Alhamdulillah. Jadi Bang Mario ditunggu comeback-nya bersama Yeah. Gondal Gandul Gondal membawakan Gandul lagu Jack Angel. Iya. Jack Panjang ya. Jack Angel akan disiapkan sama Amin, Bang amin. Eli. Doain aja. Nanti saya mau ngomongin ke Bang Dao supaya bikinin Jack Angel. Yeay. Ini kalau jadi nih lagu cikal bakalnya
bakalnya di sini. Oke, thank you Thank banget you. nih Thank you, abang-abang thank you, dari thank you, Tanah thank you. Abang udah datang ke sini. Semoga kedepannya juga di usia yang baru semakin keren Amin. untuk wilayah Tanah Abang. Amin. Dan thank you juga untuk All Merchants dan juga Eyebrow Eyebrow. untuk supportnya di podcast kali ini. Oke. By the way, Oh ya, ada buat tangan asik. ada Ada merchandise merchandise dari Eyebrow. Tadadang! Ini yang ditunggu nih. Iya. Ada merchandise. Duh, deg-degan ngasihnya ke artis. Nih Bang Elin. Thank you, Aduh, thank you. terima kasih banyak, boleh. Thank you, bro. Bagus. Keren, Oke, keren. thank you. Thank you.